Nah kan itu juga harus ada kejelasan untuk regulasinya seperti Betul. apa gitu ya. Padahal itu menjadi peluang besar ya untuk besar adanya sekali. ya. Mohon Betul. maaf ya pemirsa, sahabat-sahabat, ini bukan kita pro pemerintah tapi lebih kita pro ke masyarakat yang lebih edukatif. Betul. Ya kan? Bahaya juga kalau menggiring opini. Bukan konon kabarnya pasir putihnya bagus dan digunakan salah satu untuk reklamasi di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Halo Sobat Jawa Pos TV, kembali lagi di ruang Jawa Pos Podcast. Nah, di episode kali ini kita berada di episode ngode wayai ngobrol karo dewan. Nah, walaupun episodenya adalah episode ngode, nggak boleh dong serius-serius, tapi tetap edukatif nih. Tetap edukatif, informatif, dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Siapakah narasumber kita yang kita hadirkan pada kali ini? Langsung saja kita sapa Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Salam sehat Bapak Adam. Salam sehat. Kayaknya Mbak Fani. belum pembahasan udah lemes banget ya. Jangan bilang kalau ini bulan ya kan. Kan puasanya udah selesai. Mas Adam, ini ngomong masalah Komisi C. Fokusnya adalah bidang keuangan, bener ya? Betul. Keuangan. Nah, kalau masalah duit ini emak-emak kayak saya nomor 1, apalagi bunda-bunda hara, Mas Adam. Mas Adam, ini kan di 2026 sebenarnya udah dari tahun-tahun kemarin ya, masalah efisiensi anggaran yang berdampak. Nah, ini kan sudah memasuki 2026 dan sudah masuk triwulan pertama ya kan. Ada nggak sih sebenarnya pengaruh-pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan baru yang kayaknya di 2026 ini semakin seret deh kalau masalah efisiensi. Benar nggak sih Mas? Kalau misalkan dari DPRD sendiri gimana nih Mas Adam? Ya, tentu ketika kita berbicara kondisi fiskal Provinsi Jawa Timur, pasti hampir semua wilayah mengalami pengurangan ya. Baik kita pertama melalui Undang-Undang HKPD tahun 2025, kemudian yang kedua terkait dengan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang juga mengalami pengurangan. Tapi terlepas dari itu semua, kami selaku pemerintahan daerah tentu jangan tinggal diam karena roda pemerintahan harus terus berjalan. Pelayanan kepada masyarakat juga harus terus berjalan. Dan kita memaknai efisiensi ini tentu harus dalam makna yang positif. Bagaimana kita memaknai efisiensi ini sebagai sebuah perihal tentang bagaimana kita mengelola pemerintahan ini dengan baik dan tepat sasaran. Nah, kita memaknai efisiensinya seperti itu. Bukan berarti selama ini kita melakukan pemborosan anggaran ya, tapi apa yang hari ini terjadi di pemerintahan terkait dengan banyaknya wacana efisiensi, bagi kami itu sebuah hal yang lumrah dan biasa. Secara prinsip pelayanan tetap berjalan dan semua harus tepat sasaran. Nah, untuk bisa memplotkan agar tepat sasarannya itu seperti apa? Kan itu juga jadi PR bersama nih. Khawatir masyarakat awam ya. Wah, efisiensi. Nah, terus ada juga mungkin harusnya plot anggaran untuk ini tergeser ini atau enggak dibagi. Itu kan juga menjadi kekhawatiran, apalagi kalau itu anggarannya berkaitan dengan untuk kesejahteraan masyarakat gitu, Mas. Baik, yang pertama tentu skala prioritas ya. Hal yang paling fundamental dari masyarakat itu harus kita penuhi terlebih dahulu. Semisal contoh hal yang fundamental yaitu pendidikan dan kesehatan. Hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur karena mengalami banyak pengurangan, tentu kami tidak boleh mengesampingkan sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Sektor pendidikan harus tetap berjalan karena ini berkaitan dengan generasi masa depan bangsa. BOPP untuk SMA negeri, SMA swasta, SMK, dan aliyah dan lain sebagainya tentu terus harus tetap kami gelontorkan karena untuk keberlangsungan sekolah dan untuk
mendukung sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian berkaitan dengan sektor kesehatan. Kita harus menjamin betul bahwa setiap masyarakat yang hari ini berobat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah, sekalipun menggunakan BPJS. Tetapi hari ini kami terus melakukan transformasi perbaikan pada sektor layanan kesehatan, dan kami pun juga welcome kepada siapapun untuk melakukan masukan dan kritik kepada kami, khususnya berkaitan dengan pada sektor kesehatan ini. Memang masih ada kekurangan-kekurangan di lapangan, kami mengakui itu, karena sekali lagi kekurangan ini harus segera kita perbaiki. Dan kami mengetahui kekurangan ini tentu dari masukan-masukan dan kritikan-kritikan dari masyarakat. Nah, ini tugasnya Komisi E. Bagaimana menggodok pola otak ya ngapunten, kita harus PR besar ini, benar-benar harus berpikir bagaimana bisa tetap di tengah kondisi efisiensi, namun pendapatan asli daerah tetap stabil, jangan sampai berkurang, tapi kalau bisa semakin bertambah, minimal stabil lah Mas. Tapi memang sangat berpengaruh ya Mas ya dengan proses efisiensi ini Mas. Tentu berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Jadi banyak beberapa sektor yang memang tergeser, tapi kan tetap yang kita kedepankan adalah skala prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan tadi. Nah, tapi di samping itu kami juga terus bertransformasi untuk meningkatkan sektor pendapatan asli daerah. Semisal hari ini kita berbicara konteks rumah sakit, kami sudah merubah layanan rumah sakit menjadi Badan Layanan Usaha BLU, BULUT, Badan Layanan Usaha Daerah. Jadi pisah, ada badannya sendiri. Rumah sakit berdiri sendiri dan bisa mengelola sendiri. Tapi kami pun juga supporting system terkait dengan dana bagi hasil agar bisa dipergunakan untuk layanan kesehatan bagi rumah sakit. Kemudian terkait dengan sekolah pun ada beberapa yang hari ini sudah kami arahkan untuk membentuk Badan Layanan Usaha Daerah, BULUT itu juga. Ada beberapa SMK yang sudah mulai bertransformasi menuju kemandirian, ada yang mendirikan hotel sendiri di wilayah Sidoarjo dan lain sebagainya. Nah, dan termasuk sektor-sektor kemandirian yang lainnya. Hari ini kami pun juga berupaya agar sektor-sektor pajak ini betul-betul kita optimalkan dan maksimalkan, dan alhamdulillah kami juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur, karena masyarakat Jawa Timur ini adalah salah satu masyarakat yang paling tertinggi untuk pembayaran pajaknya. Paling tertib. Paling tertib dan paling tertinggi. Di tepuk tangan untuk masyarakat Jawa Timur. Yang tertib dan paling tinggi dong. Iming-imingnya udah gubernurnya baik banget ngasih diskon ya kan. Ya kalau misalkan masih banyak yang nawa-nawa ya jenenge manusiawi ya, dan yang kedua terkait dengan boomingnya option pajak ya. Option pajak. Ya kan? Bagi hasil. No. Ya. Jadi option pajak ini kan banyak kemudian yang menarasikan ini sebagai kenaikan pajak. Sedangkan ini adalah bagi hasil pajak. Iya kan sebenarnya kan gitu kan. Tapi kan banyak yang menarasikan dengan option pajak ini seolah-olah pajak ini naik secara signifikan dan itu sangat memberatkan masyarakat. Tapi pada konteks ini di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya berkaitan dengan wacana option pajak ini, tidak ada kenaikan Rp1 pun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bukannya itu sudah sejak tahun kemarin ya Mas option itu? Ini kan muncul lagi setelah ramenya di Bapenda Jawa Tengah kemarin. Padahal ya maaf ya. Pekalongan banyak yang kemudian hashtag
jangan bayar pajak, menggiring ya. gitu, Mohon betul. maaf ya Hmm. pemirsa, sahabat-sahabat, ini bukan kita pro pemerintah tapi lebih kita pro ke masyarakat yang lebih edukatif. Betul. Ya kan? Bahaya juga kalau menggiring opini karena sejatinya option ini kan sudah dari tahun kemarin kan, dan itu kebijakan pusat, bener nggak sih Mas Adam? Kan bener kan ya? Betul. Bahaya kalau misalkan bahasanya wong mak-mak ngedu domba loh, bahaya Mas Adam ya kan. Mungkin bisa dipertegas lagi terkait dengan option pajak. Itu sebenarnya di podcast kita sebelumnya sudah pernah dibahas soal option itu. Ya karena sekarang lagi hot news lagi, boleh diulang lagi nggak apa-apa ya option mungkin, itu. agar lebih Paham. memudahkan saja ke masyarakat secara prinsip berkaitan dengan wacana option pajak mau digoreng model manapun, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ada yang namanya kenaikan pajak sama sekali. Jadi clear dan jelas di sana, seluruh pajak yang hari ini terbayarkan oleh atau sudah dibayarkan oleh masyarakat tidak ada kenaikan. Nah, sehingga itu yang perlu kita luruskan bersama-sama. Dan terkait dengan penggiringan, jangan bayar pajak dan sebagainya, menurut kami itu sebuah hal yang kurang pas, karena pajak ini betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat seperti tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Mungkin kadang masyarakat tidak melaksanakan dampak secara langsung ya berkaitan dengan dampak pendidikan dan kesehatan ini, tetapi sehari-hari masyarakat ini bisa merasakan itu. Jadi SPP, pendidikan itu semua digratiskan. Tuh, dan sekalipun ada sumbangan-sumbangan antar orang tua dan sebagainya itu monggo persilakan. Tapi ingat catatan ada sumbangan ya. Sumbangan itu bukan kewajiban untuk membayar atau pungutan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kesehatan pun juga kita memiliki program terkait untuk pelayanan universal health coverage yang dimana semuanya itu juga diperuntukkan untuk masyarakat, sehingga ketika masyarakat tidak membayar pajak, dua aspek itu pasti akan mengalami goncangan yang cukup signifikan. Belum lagi ditambah terkait dengan masalah jalan-jalan berlobang dan lain sebagainya. Sekalipun juga masih ada jalan-jalan berlobang, tetapi secara prosentase antara jalan berlobang dengan jalan tidak berlubang, saya meyakini lebih banyak jalan yang tidak berlubang daripada jalan yang berlubang. Jadi sekali lagi kami butuh koreksi. Tetap tidak anti kritik, ya kan? Betul. Tidak anti saran. Dalam wayai ngode-ngode, namanya juga ngobrol karo dewan. Di forum inilah kita menjadi forum untuk menampung tidak hanya pas proses reses tapi di musrembang, tapi di podcast ini kita juga berharap ada masyarakat yang juga memberikan masukan. Tapi tetap lagi-lagi ya, kita tidak pro pemerintah atau dewan juga, tapi kita lebih ke pro masyarakat yang edukatif ya, dan juga informatif, plus yang paling utama adalah sejahtera. Mas, saya mewakili masyarakat media wajib independen ya. Betul. Kalau media nggak independen nanti jadi setidaknya media. Kalaupun tidak independen, janganlah menggiring ke opini yang salah, minimal seperti itu ya Mas Adam. Bagus juga ini tadi. Mungkin masyarakat bertanya-tanya, wih kemarin ini saya cuma meneruskan aja Mas, kan sosmed itu benar-benar slit ya. Ada hashtag yang menggiring opini, kalau itu menyesatkan ya yuk kita bijak, cari informasinya dulu. By data, tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya pajak itu sudah ada dari beberapa tahun lalu, sudah lama sebenarnya ya, hanya saja mungkin baru saja digoreng-goreng gitu ya. Bahaya soalnya kalau digoreng-goreng itu istilahnya kalau salah informasi sama halnya mengajak kita untuk berbuat dosa loh Mas Adam. Ya kan, menyebar hoax kan dosa. Lanjut lagi tadi hasil dari pajak masyarakat, pajak dari wajib pajak di Jawa Timur itu terkenal paling tinggi. Wajib pajak di Jawa Timur paling tinggi. Kemana uangnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Adam. Arahnya adalah tetap untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah terjawab. Lagi,
Ini juga jadi PR dari Komisi C nih terkait dengan bagaimana untuk bisa tetap mendapatkan PAD di tengah kondisi ekonomi yang lagi gonjang-ganjing. Apalagi di Jawa Timur ini sebenarnya sumbernya banyak selain sumber pangan, aset mungkin dari Mas Adam. Dan kita juga ada tambang nih kan banyak ya kan. Itu kan juga menjadi potensi Mas Adam. Betul. Bisa nggak sih sebenarnya menjadi gebrakan-gebrakan untuk bisa kembali mendapatkan PAD dari yang kemarin-kemarin belum terbackup, belum tersentuh, akhirnya tersentuh. Baik, yang pertama terkait dengan sektor pajak. Pajak itu ada berbagai macam, Mbak. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, ada pajak mineral bukan logam dan batuan, ada retribusi dan lain sebagainya. Terkait dengan pajak kendaraan bermotor, tentu hari ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar betul-betul memperhatikan kendaraan bermotornya, jangan sampai kendaraan bermotornya telat pajak. Nah, berbagai inovasi yang dilakukan oleh Bapenda termasuk untuk terjun dan jemput bola langsung kepada masyarakat seperti wilayah-wilayah pegunungan mulai ada payment point yang kemudian terus dilakukan oleh Bapenda termasuk pembayaran melalui e-channel. Kayak Mbak Faini ini kan saya meyakini sosok yang Perempuan, sosok perempuan. bukan sosok yang Tertib aja. kekinian, sosok yang Oh iya kekinian. iya Sehingga sangat males bawa uang mengikuti cash. dunia sosial media, sangat mengikuti dunia elektrik. Sehingga saya meyakini Mbak Faini ketika membayar pajak pasti melalui Iya dong. melalui sosial media, melalui akun-akun itu. Ke modern Melalui market, aplikasi dan sebagainya. Nah, alhamdulillah hari ini banyak yang menggunakan aplikasi itu tersebut. Di kota-kota besar penggunaan aplikasi bisa di angka 60 sampai dengan 70%. Tentu ini sangat memudahkan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak. Nah, di samping itu kami juga mendorong agar ada apresiasi-apresiasi yang sudah dilakukan oleh Ibu Gubernur sekarang, alhamdulillah diturutin semua. Dan yang selanjutnya terkait dengan mineral bukan logam dan batuan. Yang disampaikan Mbak Fain tadi tambang tadi. Oh iya, lagi viral Nah, loh itu. Tambang ini. Baru tahu loh. Kalau dari sektor tambang ini galian C Mbak ya, wabil khusus galian C karena kalau di lain selain galian C bukan menjadi domain provinsi dan kabupaten tapi menjadi domain pemerintah pusat. Nah, terkait dengan galian C ini tentu kita harus memperhatikan juga sektor-sektor lain di selain pendapatan. Sektor-sektor lain ini apa? Seperti lingkungan. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan juga. Kita juga harus memperhatikan jangan sampai kita hanya melakukan eksploitasi tapi tidak berpikir tentang bagaimana dampak pasca penambangannya. Saya kemarin sempat dilaporkan bahwa ada salah satu wilayah di Tuban. Itu yang sudah melakukan eksploitasi 16 tahun lamanya. Dan sampai sekarang dan alhamdulillah kemarin sudah ditangani oleh aparat penegak hukum. Alhamdulillah. Oh, yang lagi viral kemarin. Dan yang Mbak Faini bisa bayangkan ketika 16 tahun ini ditambang secara ilegal, pasti tidak ada pemikiran untuk melakukan reklamasi pasca penambangan. Kita nggak kepingin kejadian seperti di Sumatera terjadi. Iya. Nah, sehingga kami juga mengapresiasi aparat penegak hukum bergerak dengan cepat setelah mendapatkan laporan dari kami dan yang bersangkutan sekarang sudah dijadikan tersangka. Tapi yang terlepas dari itu semua, kami juga menghimbau kepada masyarakat ketika ada permasalahan-permasalahan tambang, baik itu dari aspek masyarakatnya maupun dari aspek pengusahanya, tolong sama-sama saling berkolaborasi, sama-sama saling menjaga dampak lingkungan. Jadi ke dalam penambangnya sekarang, kita berbicara pada konteks penambangnya. Jika ini masih melakukan secara ilegal, kami mohon dengan sangat agar segera melakukan perizinan, melakukan proses perizinan tambang. Kami akan bantu, kami akan backup terkait dengan proses perizinan ini agar tidak berlama-lama proses perizinannya.
Karena kan negara juga tidak menjamin semua kesejahteraan masyarakatnya kan. Kami paham betul bahwa yang bersangkutan juga memiliki pekerjaan dan mengharap pekerjaan dari tambang ini. Tapi juga tolong diperhatikan juga masalah perizinannya. Kami akan bantu dan kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh Bapenda dan ESDM se-Provinsi Jawa Timur, termasuk DPMPTSB se-Provinsi Jawa Timur, untuk melakukan kemudahan-kemudahan dalam proses perizinan tersebut. Nah, dan dalam proses perizinan tersebut kami menyadari memang ada beberapa kelemahan dan kekurangan, tetapi itu pun juga harus disadari bahwa kadang-kadang yang namanya penambang ini juga ada sisi nakalnya. Tidak semua. Tidak semua, memang Tidak ada. Saya ngomong oknum. Diizinkan di titik A, tetapi ketika pengerjaannya sampai dengan titik B, titik C, kira-kira begitu. Nah, ya itu dikasih hati ngeroker perlo iku mau lah. Nah, itu yang kemudian kami harapkan agar tertib hal-hal seperti ini. Karena sekali lagi kami menghimbau kepada semua, berpikirlah untuk generasi masa depan kita, berpikirlah untuk anak cucu kita. Hari ini semua kekayaan alam kita eksploitasi. Lantas anak cucu kita dapat apa? Bagaimana nasib dengan generasi masa depan kita? Mari kita berpikir dengan bijak terkait dengan hal-hal ini. Dan kami pun dari Komisi C ke depan akan ke Komisi 12 dan akan ke Komisi 11. Komisi 12 dalam rangka apa? Berbicara terkait dengan konteks tambang dan reklamasinya dan proses perizinannya. Jadi kira-kira ini agar betul-betul dikomunikasikan dengan seluruh wilayah se-Indonesia agar proses perizinannya ini bisa betul-betul merangkul semua. Kemudian di Komisi 11-nya bagaimana? Di Komisi 11-nya kami ingin berbicara terkait dengan pemungutan pajaknya. Nah, pemungutan pajak MBLB ini sangat menarik. Faktanya hari ini pemungutan pajak MBLB ini tidak terpenuhi. Kemarin yang saya melihat hampir seluruh wilayah kabupaten kota yang terpenuhi target bahkan 200% itu hanya di wilayah Blitar. Itu di Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Lain-lainnya masih belum terpenuhi. Nah, setelah kami cross check ada beberapa kendala. Penarikan MBLB ini, pajak MBLB ini berdasarkan self assessment. Self assessment itu bagaimana? Yang menentukan pajak itu dan berapa pengeluarannya itu adalah pengusahanya sendiri. Nah, ada yang beberapa sudah menerapkan dengan melakukan pos pantau. Ada yang menggunakan CCTV dan sebagainya. Nah, tentu antara self assessment dengan pos pantau ini berbeda. Contoh di wilayah Kabupaten Nganjuk yang awal mula menggunakan self assessment itu hanya sekitar 300 sampai 400 juta per tahunnya. Tapi kemudian menggunakan pos pantau bisa sampai 3 sampai dengan 4 miliar. Sangat berbeda. Nah, dan ada beberapa wilayah juga yang menarik pajak termasuk sektor ilegalnya. Tapi nggak tahu melayunya kemana. Wah. Lari ke negara juga. Lari ke negara juga. Jadi baik yang pengusaha legal maupun yang ilegal, bukan ilegal lah ya, belum berizin. Nah, ini sama-sama ditarik pajak. Ada yang berani, ada yang tidak berani, yang belum berizin tidak berani untuk ditarik pajak. Nah, sehingga kami mau komunikasi dengan Komisi 11 agar dibuatkan regulasi yang betul-betul mengikat kepada seluruhan. Agar Bapenda di wilayah kabupaten kota ini diberikan ruang yang kuat dalam menarik pajak tersebut. Sehingga tidak lagi ada perbedaan dalam proses pemungutan pajak itu. Nah, regulasi turunan lah ya. Betul. Nah, semisal contoh kami melihat di wilayah Bojonegoro. Hanya sekitar 2 wajib pajak. Tapi angkanya cukup fantastis, sampai angka 9 miliar. Ada di wilayah Bondowoso. Pajaknya hanya di bawahnya mobil Avanza. 1.700.000. Dengan beberapa wajib pajak. Bayangkan perbedaannya. Nah, sehingga di sini
kenapa kami berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Komisi 11 agar ada sebuah regulasi yang tetap. Bagaimana sih proses pemungutan pajak itu? Karena fakta di lapangan itu berbeda. Karena yang melakukan proses pemungutan pajak ini kabupaten kota, bukan provinsi. Kan provinsi hanya mendapatkan option pajaknya sebesar 20%. Tapi hari ini kami walaupun bukan pemungutnya, kami akan berpikir terkait itu karena ini untuk kepentingan masyarakat. Iya, jangan sampai lah nanti ketika ya mohon maaf ya. Jadi yang pengusahanya sudah merasa dirinya saya walaupun belum berizin tapi saya tertib bayar pajak. Nah kan itu juga harus ada kejelasan untuk regulasinya seperti apa gitu ya. Padahal itu menjadi peluang besar ya, besar sekali, besar sekali, sangat besar sejauh sekali. ini dari 38 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur, Mas Adam, yang tercatat dari PAD-nya yang tinggi dari pajak. Paling tertinggi, Kabupaten Tuban. Benar-benar pajak yang khusus ini, mineral ini. Kabupaten Tuban. Mana? Kabupaten Tuban, nomor 2 Lumajang. Nomor 2? Lumajang. Padahal yang berpotensi ada berapa wilayah, Mas? Ya tentu setiap wilayah berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tapi yang sebenarnya lebih dari itu ya untuk ada potensi bisa mendapatkan pajak sumber seharusnya mineral. Kayak Bondowoso itu kan konon kabarnya pasir putihnya bagus ya kan, dan digunakan salah satu untuk reklamasi di wilayah Pantai Indah Kapuk Jakarta. Tapi masa iya sih cuma sekitar 700 kan gitu. Ya semoga nanti ketika nanti dari teman-teman dari Komisi C ke DPR RI untuk melakukan konsultasi sendiri bisa mendapatkan jawaban jelas, dan yang pasti tujuannya harus tetap nih kiblatnya nih. Dan kami tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di sini, tetapi kami hanya ingin menertibkan untuk proses pemungutan pajaknya agar sesuai dengan regulasi, dan bagi para pengusahanya agar semuanya melakukan perizinan. Hanya itu saja, kami tidak ada maksud yang lainnya. Benar. Terus lagi untuk keuntungan pajaknya jangan dialihkan untuk kepentingan masyarakat tapi tidak memikirkan dampaknya. Itu kan juga menjadi perhitungan juga. Jangan sampai gara-gara ya kan ini nanti pajaknya untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat, menunjang kesejahteraan masyarakat. Ya resikonya ya kayak gini ya, kan masyarakatnya nggak tahu kalau ada resiko kayak gitu. Ih mulutku ya Allah, astagfirullah. Emang ya realita, kasihan masyarakatnya jadi korban terus ya kan. Kayak saya ini ya jadi masyarakat umum kan nanti ya gitu juga. Udah dikode-kode nih Mas, dikode-kode untuk selanjutnya. Terakhir mungkin gebrakan baru apa nih dari Komisi C yang didesak untuk pemerintah provinsi agar tetap bisa mendapatkan PAD, selain dari kan udah ada option pajak kendaraan bagi wajib pajak, sektor pajak. Terus tadi sudah disebutkan bahwa kesehatan rumah sakit sudah ada ininya sendiri. Untuk MBLP juga kami juga akan koordinasi dengan Komisi 11 terkait dengan aset. Kami juga memiliki perihal-perihal agar aset ini bisa betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Kami juga membuka aset ini agar bisa dikerjasamakan dengan sektor swasta agar semua aset ini bisa kita berdayakan dan bisa dimanfaatkan, baik itu untuk kepentingan bisnis ataupun untuk kepentingan masyarakat. Sudah ada ini Mas, udah ada gambaran atau sudah ada nih lampu kuning gitu Mas, yang sudah ngelirik aset-aset. Ini kan di tahun kemarin kita sudah pernah bahas nih, kalau ini kan udah ganti tahun. Sudah ada nggak ya? Sudah ada. Alhamdulillah. Berarti nambah dong nanti ada pajaknya. Dan kami pun juga sudah membentuk tim des aset juga di situ. Berarti sudah mulai nampak peluangnya ya. Aset-aset yang bermasalah coba kita perbaiki sisi aspek legalitasnya. Benar sekali, kalau nggak salah ini pemerintah provinsi juga saat ini lagi menggenjot untuk mengambil aset-asetnya lagi kan, ya harapannya nanti bisa difungsikan lagi hasilnya untuk masyarakat lagi. Ada lagi mungkin pesan yang mau disampaikan Mas Adam? Ya secara prinsip kami minta masukan dan kritikan dari masyarakat karena kinerja kami sebagai anggota dewan tentu jauh dari kesempurnaan. Kami mengharapkan masukan dan kritikan itu sebagai bentuk tanggung jawab bagi kami dan amanah kerja bagi kami. Jadi kami mengharap kepada masyarakat agar terus memantau kinerja-kinerja kami, dan kami mohon doa agar kami selalu amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Amin. Pokoknya intinya masyarakat itu sebenarnya akan
pro kepada kiblatnya, Amin. pejabatnya. Jika ya kan pejabatnya itu tidak melupakan masyarakatnya, gitu Amin, nggak amin, Mas amin. Patu? Bener kan Mas Patu ya? Kita tadi jangan sampai datangnya menjelang 5 tahun terus datang minta dicoblos, giliran udah jadi kita dilupakan ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ya, oke, Mbak Adam Fani. di episode wayahe ngode-ngode. Iki pancen kudu harus sering wayahe ngode-ngode. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau ketemu Mas Adam ya Mas, wayahe ngode-ngode apa maksudnya ngode ngobrol karo dewan. Bisa dibisikin ya, nanti ditampung di kita untuk bisa dibahas. Ya intinya kita menjadi ruang publik yang terbuka, anti kritik, anti syaran demi baiknya kita semua, demi untuk kepentingan masyarakat semuanya. Dan saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode ngode selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh